Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Yusuf dari program studi Manajemen Informatika 2B Politeknik Negeri Lampung. Saya di sini akan membuat video pembelajaran tentang aktivitas pembelajaran bersama keluarga dengan materi konsep keimanan dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Bapak Imam Asrowardi Eskom Mkom. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul konsep keimanan, yaitu jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Dalam kehidupan ini, seorang muslim harus memiliki keimanan yang kuat dan kokoh, dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Dengan iman, kehidupan seorang muslim menjadi terarah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari segala maksiat. Dengan iman yang kokoh, Nabi Yusuf menolak ajakan Zulaika untuk berzina, dan begitulah seterusnya. Orang yang beriman disebut dengan mukmin dan orang Islam disebut dengan muslim. Seorang muslim belum tentu seorang mukmin, akan tetapi seorang mukmin pasti seorang muslim. Hal ini karena belum tentu iman sudah masuk ke dalam hati. Dalam hal ini, karena banyak sekali seorang muslim yang mengaku beragama Islam, agar tetapi mereka tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga tidak menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Kita sering menyebutnya dengan Islam KTP. Untuk itu, kita akan membahas 4 tanda keimanan kepada Allah yang harus kita tunjukkan. 1. Takwa. Takwa adalah menjaga diri dari segala perbuatan dosa dengan melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala belum sempurna jika ia tidak bertakwa, yakni mewujudkannya dalam bentuk yang nyata dengan beramal soleh atau berbuat kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu bertakwa di mana saja kita berada. Jika kita berada di pasar, maka kita harus menunjukkan ketakwaan dalam urusan kita di pasar. Jika kita berada dalam kelas yang sedang belajar, kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan menuntut ilmu dan mengajarkannya, dan begitulah seterusnya. Di mana saja kita berada, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus ragu-ragu untuk melakukannya. Namun bila kita terlanjur melakukan kesalahan yang pastinya tidak disukai oleh Allah, atau kita melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa, maka bersegeralah kita untuk bertaubat dan menebusnya atau menghapus dosa yang telah kita perbuat dengan melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membedakan derajat manusia berdasarkan suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membedakan perbedaan antara seseorang dengan yang lainnya dengan takwanya.
Barang siapa yang paling bertakwa, maka dialah yang derajatnya paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hal tersebut termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Di antara kamu sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Orang yang bertakwa atau muttaqin memperoleh berbagai keistimewaan di dunia. Ia diberikan kelebihan seperti anugerah Furqan, yakni petunjuk untuk dapat membedakan yang hak benar dengan yang batil salah. Diampuni kesalahan dan dosa. Hal ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar." Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 25. Selain itu, orang yang bertakwa juga akan diberikan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Bahkan bila masalahnya adalah ekonomi, akan diberikan rezeki yang dia sendiri tidak menduga-duga. Hal ini dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Al-Quran Surat At-Talaq ayat 65. Hal lain yang akan diberikan kepada orang yang bertakwa adalah memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan segala urusannya, sebagaimana firman-Nya, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." Al-Quran Surat At-Talaq ayat 65. Keistimewaan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa adalah akan dilimpahkan kepadanya berkah dari langit dan bumi. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit bumi, tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Adapun di akhirat nanti, Dia dijanjikan tempat terbaik, yaitu surga, dengan segala kenikmatannya yang termaktub dalam Surat Az-Zariyat ayat 51. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air. Yang kedua, malu. Tanda keimanan yang amat penting dari seseorang yaitu al-haya, atau mempunyai rasa malu. Maksud dari mempunyai rasa malu di sini bukan kita merasa malu berbicara di depan orang banyak sehingga merasakan panas dingin jika berbicara di depan umum, atau kita merasa malu dengan penampilan yang kurang meyakinkan atau kurang keren di depan teman-teman kita dalam suatu acara. Akan tetapi, rasa malu yang harus kita tanam sebagai orang yang beriman, yaitu malu jika kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita mempunyai rasa malu seperti ini, agar tentunya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Bahkan keimanan dengan rasa malu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan tentunya tidak boleh juga kita pisah-pisahkan sendiri. Seperti dua sisi mata uang yang tidak diakui dan tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Bila malu tidak ada pada jiwa seseorang yang mengaku beriman, pada hakikatnya dia tidak beriman. Haya atau rasa malu terdapat dua macam, yaitu satu, malu naluri atau haya nafsani, yaitu
rasa malu yang dikaruniakan Allah kepada setiap diri manusia, seperti rasa malu kelihatan auratnya atau malu bersenggama di depan orang lain. Dalam hal ini, tentu kita harus selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketentuannya, dengan mengkaruniakan kita malu naluri. Bila kita memiliki rasa malu terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain, pasti kita akan selalu menjaga aurat, jangan sampai kelihatan di hadapan orang lain. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki rasa malu harus diwaspadai, sebab kalau dia telah merusak citra dirinya sendiri, sangat mungkin baginya untuk merusak citra orang lain. Yang kedua, malu imani atau haya imani ialah rasa malu yang bisa mencegah seseorang dari melakukan perbuatan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim haruslah memiliki sifat malu kepada Allah yang sebenar-benarnya. Malu yang ditujukan di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi serta kondisi yang bagaimanapun juga. Bagaimanapun juga, bukan hanya malu untuk menyimpang ketika berada di masjid dan sejenisnya, tapi tidak malu-malu untuk melakukan penyimpangan di pasar, kantor, bahkan saat sendirian. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk selalu memperkokoh rasa malu sehingga tidak ada kejelekan sedikit pun dari sifat malu tersebut. Konsep keimanan yang ketiga yaitu syukur. Tanda keimanan seseorang yang amat penting adalah selalu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat yang banyak kepada manusia. Setiap detik dalam kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dengan yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah sepatutnya manusia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti lain, syukur ialah memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesuai dengan kehendak yang memberikannya. Bersyukur mengandung banyak manfaat, diantaranya yaitu mengekalkan dan menambah nikmat itu pula dengan nikmat yang lain yang berlimpah. Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 14. Ada 3 macam cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Bersyukur dengan hati, yakni mengakui dan menyadari bahwa nikmat yang diperolehnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Bersyukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah yang berarti segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. 3. Bersyukur dengan perbuatan seperti melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan tuntutan agama. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang banyak kepada manusia. Secara garis besar, nikmat Allah terbagi atas 2 macam, yaitu nikmat yang menjadi tujuan dan nikmat yang menjadi alat untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri nikmat yang pertama adalah kekal, diliputi kebahagiaan dan kesenangan, sesuatu yang mungkin dicapai dan segala kebutuhan terpenuhi. Adapun nikmat yang kedua meliputi kebersihan jiwa dalam bentuk iman dan akhlak yang mulia, kelebihan tubuh seperti kesehatan dan kekuatan, hal-hal yang membawa kesenangan jasmani seperti harta dan kekuasaan, dan hal-hal yang membawa sifat keutamaan seperti pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, konsep keimanan yaitu sabar. Tanda keimanan seseorang yaitu sabar berasal dari bahasa Arab yaitu sabara yasbiru, sabaran yang artinya menahan atau mengekang. Secara istilah, sabar yaitu menahan diri dari bersikap, berbicara, dan bertingkah laku
yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan bagian yang penting dari iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sabar adalah sebagian dari iman. Kedudukan sabar bagi iman sangat penting seperti kedudukan hari Arafah dalam ibadah haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melukiskan sabar sebagai barang yang sangat bernilai tinggi di surga. Ia juga pernah berkata, sabar terhadap sesuatu yang engkau benci merupakan kebajikan yang besar. Al-Quran surat At-Tirmizi ayat. Sekian video tentang konsep keimanan. Demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dan yang salah, hilaf atau keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.